Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak jamaah sholat subuh yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Kita banyak bersyukur kepada Allah. Sholawat dan salam kita persembahkan ke hadapan ikutan kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengeluarkan umatnya kita semua dari alam kegelapan kepada yang terang benderang, minatulumat ila nur, dari keadaan gelap kepada keadaan yang penuh cahaya, petunjuk, hidayah sebagaimana yang kita rasakan selama ini. Ibu dan bapak-bapak sekalian, kita beruntung, kita mendapatkan keberuntungan besar, ialah masih diberi peluang untuk hidup sampai kita memasuki bulan Ramadan. Bulan ini tahun 1444 Hijriah. Banyak saudara-saudara kita, kawan-kawan kita, tetangga kita yang menginginkan agar sampai pada bulan Ramadan tahun ini yang sekarang ini, tapi ternyata sudah dahulu dipanggil oleh Allah. Yang tahun lalu misalnya masih ikut berjamaah kita sholat di masjid ini, sekarang sudah tidak ke masjid lagi karena sudah pulang, sudah kembali. Alhamdulillah kita tahun ini masih bisa menikmati, masih bisa berkumpul di pagi hari ini bersama-sama datang ke masjid sholat subuh berjamaah. Ini satu nikmat yang luar biasa di bulan Ramadan ini. Di bulan Ramadan ini dikenal sebagai bulan yang banyak ampunan, maghfirah, bulan yang penuh kasih sayang, bulan yang kita semua yang menjalankan ibadah puasa ini dijauhkan dari api neraka, diampuni dosanya, dikasih, mendapatkan rahmat, dan juga dijauhkan dari api neraka. Luar biasa ibu dan bapak-bapak sekalian pada bulan ini. Karena itulah maka banyak orang yang berharap moga-moga saya ini, kami ini, hidup kami ini sampai kepada bulan Ramadan. Ini karena memang bulan Ramadan ini kita beribadah, pahalanya dilipat gandakan. Berjamaah ini pahalanya dilipat gandakan dan dilipat gandakan lagi ketika kita berada di bulan Ramadan ini. Dan alhamdulillah kita semua ini, selain kita menjalankan sholat 5 waktu berjamaah, juga diberi kekuatan untuk menjalankan ibadah puasa ini. Moga-moga di bulan Ramadan ini kita bisa menunaikan ibadah ini dengan sempurna. Ibu dan bapak-bapak sekalian, ada satu hal yang kiranya perlu mendapatkan perhatian kita tentang bulan Ramadan ini. Kalau tadi saya sebutkan banyak ampunan, banyak rahmat, dan dijauhkan dari api neraka,
Tapi kita juga diingatkan, ibu-ibu, bapak sekalian, kita juga diingatkan oleh Rasulullah lewat hadisnya ini yang berbunyi kamso imin laisa lahu min siyamihi ilal ju wal atos. Banyak orang yang berpuasa yang dikatakan oleh Rasulullah, tapi tidak memperoleh apa-apa dari puasanya itu, kecuali hanya lapar dan dahaga. Hanya karena hanya memperoleh luwe, bahasa Jawanya itu, lapar dan haus. Disebutkan, diingatkan seperti itu. Banyak orang yang berpuasa tapi tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus. Moga-moga kita tidak hanya mendapatkan itu, ibu dan bapak sekalian, tapi kita mesti bertanya, mengapa puasa sudah capek-capek kayak begini lalu hanya dapatkan lapar dan dahaga? Barangkali perlu kita kaji, ibu dan bapak sekalian, mengapa itu? Kalau kita pahami dari surat ayat Al-Quran yang memerintahkan puasa, ialah ya ayyuhalladzina amanu, hai iman, para iman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu puasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang diseru untuk menjalankan puasa ini adalah ya ayyuhalladzina amanu, hai para iman, hai iman. Pertanyaannya adalah, iman itu siapa sebetulnya? Iman yang diseru untuk menjalankan puasa ini sesungguhnya siapa? Ibu dan bapak-bapak sekalian, biasanya orang memaknai iman itu adalah percaya. Iman itu adalah percaya. Sudah umum, karena itu mungkin juga benar itu. Tapi kalau dirunut dari akar bahasanya, kalau percaya itu amana yu'minu imanan. Percaya itu adalah kata kerja. Aku percaya. Padahal iman itu sesungguhnya bukan kata kerja, ialah kata benda. Kalau itu kata benda, maka bukan percaya, tapi adalah kepercayaan. Kepercayaan. Hai para kepercayaan, hai orang-orang yang dipercaya. Yang dipercaya oleh siapa? Yang dipercaya oleh Allah. Yang ada di dalam dada kita masing-masing itu adalah kepercayaan Allah sesungguhnya, yang ditiupkan oleh Allah ketika kita umur 4 bulan 10 hari, yang tadi oleh imam kita dibaca surat As-Sajdah ayat 9, summa sawahu wa nafakha fihi mirruti. Aku sempurnakan, kami sempurnakan kejadian ini dengan aku tiupkan ruh. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida qalilan ma tashkurun. Sedikit sekali orang yang bisa bersyukur. Itulah yang ditiupkan oleh Allah ketika kita umur 4 bulan 10 hari. Itulah sebetulnya yang disebut dengan iman.
yang disebut dengan kepercayaan, yang ini ada di dalam diri kita semuanya ini, yang nanti kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Inilah iman, ini adalah yang ada di dalam dada ini. Iman inilah yang harus merawat dirinya agar nanti bisa kembali, bisa inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Agama ini adalah berada konsentrasi kepada bagaimana menyelamatkan iman ini, karena iman ini adalah hal yang sifatnya ruhani. Iman ini adalah ruhani, kita saja tidak kenal. Ruhani ini tidak pernah makan, tidak pernah makan nasi, tidak pernah minum, tidak perlu kue-kue. Itu ruhani. Memang sehari-hari tidak makan ruhani ini. Yang makan ini adalah fisik kita, tubuh kita. Ruhani ini harus dipuasakan sebetulnya. Karena puasa, karena yang dipuasakan rohani itu bukan makanan, maka yang dipuasakan oleh rohani itu, oleh iman ini sesungguhnya bukan makan dan minum itu. Yang dipuasakan adalah sifat-sifat manusia sebetulnya, yang juga bersifat rohania. Yang dipuasakan ini adalah sifat-sifat manusia. Sifat manusia itu apa? Sifat manusia itu adalah hawa, nafsu, dunia, setan yang ada pada diri kita ini. Karena itulah para mubalik, para penceramah, para kiai, para ulama mengingatkan bahwa bulan puasa itu adalah membelenggu. Membelenggu siapa? Membelenggu setan. Setan yang mana? Setan yang ada pada diri kita masing-masing. Kita, pada diri kita ini ada setan, ada hawa, nafsu, dunia, setan, yang itu melekat kepada semua kita ini, semua orang, tidak ada terkecuali. Di dalam diri kita ini ada namanya nafsu raihan, hawa, ada nafsu rahmani, itu adalah dari air yang ada dalam tubuh kita ini. Ada jasmani, roh yang tumbuh dari, karena di dalam diri kita ini ada unsur tanah. Lalu ada idhafi, ialah yang muncul karena ada unsur api yang ada di dalam diri kita ini. Dalam diri kita ini karena ada hawa, nafsu, dunia, setan, maka kita ini tidak mau kelintasan, pantang kelintasan. Semua orang tidak suka kalau dilintasi. Pantang kerendahan, pantang kekurangan karena tanah ini, dan pantang kalah karena ada unsur api ini. Pantang kalah, kita ini tidak mau kalah. Dengan istri tidak mau kalah, dengan suami tidak mau kalah, dengan tetangga tidak mau kalah. Itu adalah sifat kita sebetulnya, sudah built-in, sudah menyatu pada diri kita, yang itulah setan sesungguhnya. Itulah penyakit. Dikatakan di dalam Al-Quran, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marad. Di dalam diri setiap orang ini ada penyakit, dan penyakit ini tidak akan bertambah. Makin tua itu malah makin bertambah. Penyakit ini oleh yang bersangkutan tidak terasakan.
Yang merasakan justru orang yang ada di kanan kiri kita ini. Kalau penyakit fisik ibu dan bapak sekalian, penyakit fisik kita merasakan sakit, lalu kita cari obat, dibawa ke rumah sakit. Tetapi kalau sakit yang rohani ini, yang pantang kelintasan, pantang kerendahan, pantang kekurangan, pantang kalah, ini kita sendiri tidak tahu kalau itu ada penyakit itu. Yang merasakan justru orang lain. Ibu dan bapak-bapak sekalian, kalau 4 penyakit ini lalu kemudian kita biarkan, 4 penyakit ini kita biarkan, maka lalu kemudian beranak pinak menjadi 10 penyakit lagi yang ada di dalam dada kita ini. Apa itu penyakit yang 10 sebagai anak dari 4 penyakit tadi? Yang satu adalah ajib, merasa heran kepada diri kita sendiri. Riak, kita bangga, tunjuk-tunjukkan kelebihan kita. Lalu sombong, ajib, riak, sombong, hasut, iri, dengki, tamak, fitnah, loba, dan takabur. 10. 4 ditambah 10 itu ada pada diri kita. Kalau kita ini renungkan dalam-dalam, hanya ada yang kita rasakan, yang bisa rasakan. Mulai dari ajib, riya, sombong, hasut, iri, dengki, tamak, fitnah, loba, takabur. Ada 10. 10 ditambah dengan 4 tadi ada 14. 10 tadi tambah 4, 14. Kalau 14 ini bisa leluasa, maka masih punya anak 3 lagi. Punya anak 3 lagi. Apa itu? Adalah dendam. Kita ini dengan dendam. Lalu permusuhan, suka bermusuhan. Lalu kemudian yang 3, perusak. Dendam, permusuhan, perusak. Ada 3. 4 ditambah 10, 14. Ditambah 3 menjadi 17. Ada 17 penyakit yang harus diwaspadai yang ada pada diri kita ini. Saya tidak tahu kenapa 17 penyakit ini setiap hari juga harus kita lawan dengan 17 rakaat sholat. Sehari semalam 5 kali sholat itu jumlah rakaatnya 17. Ternyata penyakitnya juga 17. Untuk melawan penyakit yang 17 yang ada pada diri kita masing-masing ini berat sekali. Berat sekali. Kita nggak tahu bahwa itu ada penyakit yang ada pada diri kita, dan penyakit itu kita nikmati. Ketika kita iri, kita dengki, kita bermusuhan, kita nikmati, kita tidak tahu. Maka lalu kita bersyukur ada bulan puasa agar supaya 17 penyakit ini bisa hilang, bisa berhenti. Paling tidak pada bulan puasa ini kita puasakan penyakit ini. Penyakit ini pada bulan puasa ini kita puasakan. Jangan hidup pada bulan puasa ini. Hendaknya kita belenggu. Hendaknya setan yang jumlahnya 17 ini kita belenggu pada bulan puasa. Seringkali orang bertanya, ini bulan puasa kok masih ada orang nipu, orang bertengkar, katanya setannya dibelenggu. Yang belenggu itu ya dirinya sendiri ketika puasa itu sebelumnya masih tanya-tanya. Yang membelenggu itu ya dirinya sendiri. Inilah ibu bapak sekalian iman
Iman ini ya ayyuhalladzina amanu, para iman, hendaknya kamu mempuasakan sifat-sifat manusia yang hawa nafsu, dunia, setan, yang ajib, yang riya, yang takabur, yang iri, yang dengki, yang hasad. Puasakan. Inilah yang dipuasakan pada bulan Ramadan. Hanya lalu kemudian syariahnya, aturannya, bagaimana cara berpuasa ini dibuat teskis, diuji coba. Suruh tidak makan, tidak minum. Biasanya orang lapar, orang haus itu cepat marah. Apakah marah ketika lalu sedang lapar ini? Apakah ketika haus ini mampu untuk mempuasakan yang 17? Oleh karena itu, ibu dan bapak-bapak sekalian, kalau yang kita puasakan ini hanya dari aspek syariahnya, hanya tidak makan, tidak minum, tidak hubungan suami istri di siang hari, kalau yang 17 ini tidak kita puasakan, maka dikatakan kamso imin laisalahu min siyamihi ilalju wal atos. Banyak orang yang berpuasa tetapi tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus. Itu karena yang dipuasakan adalah hanya itu. Dengan puasa maka lalu malah cepat marah, cepat tersinggung, cepat sakit hati. Padahal sebenarnya puasa mempuasakan yang 17 ini, karena itulah sebetulnya dengan puasa ini, kalau betul-betul puasa yang dipuasakan adalah penyakit yang ada di dalam hati yang diri kita, mempuasakan sifat-sifat manusia ini, maka kehidupan ini akan damai. Kehidupan diri kita akan damai, keluarga kita akan damai, dengan tetangga akan damai, dengan masyarakat akan damai. Umpama seluruh warga penduduk Indonesia yang 85% katanya beragama Islam ini, mulai dari rakyat sampai pimpinannya, menjadikan puasa itu mempuasakan penyakit yang ada di dalam diri, maka insya Allah akan berubah sebetulnya masyarakat ini. Individu-individu berubah, kelompok berubah, masyarakat kecil, menengah, masyarakat semuanya jadi berubah. La'allakum tattaqun, maka tidak ada lagi orang konflik, tidak ada lagi orang bertengkar, tidak ada lagi orang bermusuhan, tidak ada lagi orang berebut, tidak ada lagi orang korupsi, karena sumbernya itu sudah dikalahkan pada saat kita bulan puasa ini. Sayangnya orang rame-rame puasa tetapi tidak sadar bahwa puasa ini sesungguhnya lebih dalam maknanya dari sekedar mencegah makan dan minum serta hubungan suami istri di siang hari. Dan kalau itu kita maknai demikian, puasa menjadi berat. Ibu dan bapak sekalian, berat apapun, memang ini adalah agar dengan puasa kita menjadi sehat, menjadi orang yang bertakwa, dan kelak agar bisa kembali, kelak kita bisa kembali, dan ketika kembali nanti kita akan disambut oleh Allah dan Rasulnya. Dikatakan ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hai jiwa yang damai, yang tenang, kembalilah kau, kembali kemana? Ila rabbiki radiyatan mardiyah, kepada Tuhanmu dengan diridho dan diridhoi.
masuklah kamu sekalian kepada hamba-hambaku yang mulia, dan masuklah kau ke surga. Bukan seperti yang dikabarkan di surat yang dibaca oleh imam kita tadi, surat As-Sajdah ayat 11, yang mengatakan kul yatawaffakum malakul maut alladzi wukila bikum summa ila rabbikum turja'un. Ketika hati kita, penyakit kita masih banyak, Allah tidak mau menghampiri kita, tidak mau, tapi akan mewakilkan kepada malaikat maut. Dan kalau diwakilkan, apa saja yang wakil pakai protap, tidak ada kasih sayang. Ibu dan bapak sekalian, mudah-mudahan kita hidup ini selalu mendapatkan bimbingan dari Allah, selalu mendapatkan petunjuk kasih sayang dari Allah dan Rasulnya, sehingga kita bisa selamat, damai, bahagia, pulang nanti disambut oleh Allah dengan ridho dan ridho. Moga-moga apa yang saya katakan, sampaikan ini bisa dijadikan bahan pertimbangan, bahan renungan mengawali bulan Ramadan ini. Dan moga-moga puasa kita tidak hanya mendapatkan lapar dan dahaga, tetapi mendapatkan ampunan, mendapatkan kasih sayang, dan juga dijauhkan kita dari api neraka. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.